fuck is what? What? Oh, there's a car. Stop this. No, please stop it! Stop it! Yeah, what the fuck is what? What are you looking at? Hai, balik lagi sama Dika di sini. Dan kali ini gue bakal ceritain film berjudul Bird Box. Dirilis tahun 2018 dan menceritakan tentang fenomena aneh di muka bumi yang membuat hampir seluruh umat manusia punah. Fenomena itu membuat siapa saja yang keluar rumah akan melakukan bunuh diri. Nah, gimana kisahnya? Langsung gas ke ceritanya, guys. Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menasihati kedua anaknya. Dia terlihat ketakutan dengan keadaan yang sedang terjadi. Kemudian dia pun langsung mengajak kedua anaknya untuk bergegas pergi dari sana. Anehnya lagi, mereka melakukan perjalanan dengan menutup kedua mata mereka menggunakan kain. Setibanya di sungai, mereka pun langsung menaiki sebuah perahu yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian cerita pun flashback ke 5 tahun yang lalu, di mana wanita sebelumnya yang membawa kedua anaknya saat itu masih mengandung seorang bayi. Wanita ini bernama Mallory. Mallory merupakan seorang pekerja seniman. Kakak Mallory yang bernama Jessica kemudian mengajak adiknya untuk memeriksa kandungannya yang semakin besar. Setibanya di rumah sakit, Mallory diperiksa oleh seorang dokter bernama Dr. Lepam. Karena Mallory mengandung anak dari seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab, Dr. Lepam menyarankan Mallory agar anaknya diadopsi oleh orang yang tidak mempunyai keturunan, sebab membesarkan seorang anak tanpa adanya ayah kandung akan membuat Mallory merasa terbebani. Namun Mallory tak mau melakukan hal itu. Small melon. I know it's hard to write for ourselves with lunch and a bottle of wine. And a father, off on some faraway. When a horse gets pregnant, it knows right away. And the surprise, Dr. Lapham? No. Saat pulang dari sana, Mallory melihat seorang wanita yang membenturkan kepalanya ke sebuah kaca. Dengan sangat panik, Mallory menyuruh Jessica untuk bergegas pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat keadaan jalanan yang sangat kacau. Mereka berdua pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Anehnya lagi, Jessica seperti mengalami halusinasi yang membuat dirinya menabrakkan mobilnya. Oh, there's a car. Stop this. Stop. Can you just please... Stop it! Stop it! No. Oh my god, what the fuck is that? Hingga akhirnya Jessica juga menabrakkan tubuhnya ke salah satu mobil yang sedang melintas. Semua orang pun berlari ketakutan. Mallory yang tak tahu harus pergi kemana tiba-tiba ditolong oleh seorang pria yang kemudian mengajak Mallory untuk masuk ke salah satu rumah di tempat tersebut. Di dalam rumah itu terlihat beberapa orang. Mereka semua langsung bergegas untuk menutup seluruh jendela dengan menggunakan kertas. Mereka merasa kebingungan dengan apa yang terjadi karena semua orang melakukan bunuh diri secara massal. Mereka semua yang berada di rumah itu terdiri dari Greg, Cheryl, Felix, Lucy, Charlie, Tom, dan juga Douglas. Kembali ke masa kini, terlihat Mallory yang berada di sebuah perahu, yang sepertinya sedang menuju ke sebuah tempat. Beralih ke 5 tahun sebelumnya, kini mereka sudah ada di dalam rumah tersebut selama beberapa hari. Saat mereka sedang melakukan aktivitas, datanglah seorang wanita yang berasal dari dunia luar. Dia bernama Olympia. Olympia juga sedang mengandung seperti Mallory. Olympia menjelaskan jika dunia kini telah dipenuhi oleh mayat manusia. Semua orang yang keluar dengan mata telanjang akan berhalusinasi untuk melakukan bunuh diri. Di dalam rumah tersebut, Greg memiliki sebuah rencana untuk melihat makhluk tak kasat mata tersebut dengan menggunakan kamera CCTV. Saat Greg mulai mengawasi kamera CCTV, kejadian janggal pun mulai terjadi.
Greg seperti dikelilingi sebuah suara yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Seketika dia pun langsung melakukan bunuh diri saat itu juga. Killing each other just for eyeball, running around some giant maze. Oh, Greg. Where are you, motherfucker? Greg? What's going on? Cover your eyes! I need you. Kini mereka pun menyadari jika makhluk misterius tersebut juga dapat menyerang manusia walaupun tak berhadapan secara langsung. Malam harinya Mallory yang tak bisa tidur berencana berjalan-jalan di rumah tersebut. Tom yang juga belum bisa tidur kemudian mengajak Mallory untuk ngobrol. Kembali ke masa kini, terlihat Mallory bersama kedua anaknya kini sudah berada di atas perahu selama 14 jam. Saat tiba di tepi sungai, Mallory tiba-tiba diserang oleh seorang pria yang menyuruh Mallory untuk membuka penutup matanya. Beruntungnya Mallory berhasil membunuh pria tersebut. Kembali ke 5 tahun sebelumnya, saat itu persediaan makanan pun mulai menipis. Tom mengajak beberapa orang untuk mencari makanan di salah satu supermarket. Sebelum itu mereka menutup semua kaca mobil dengan menggunakan sebuah kertas. Tom akan menyetir mobil tersebut dengan mengandalkan GPS. Continue straight. Calculating route. What is that? It's a curve. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Sebelum membuka penutup mata, mereka semua menutup seluruh kaca di supermarket tersebut. Mereka berlima merasa senang dengan banyaknya makanan di supermarket tersebut. Di sana Mallory melihat 3 ekor burung dan berencana untuk membawa burung tersebut. Saat sedang mengumpulkan beberapa makanan, terdengar suara seseorang yang berada di pintu gudang. Mereka semua pun berencana mengecek orang tersebut. Anehnya burung yang dibawa Mallory seperti merasa ketakutan dengan keadaan yang sedang terjadi. Benar saja, orang tersebut langsung menyerang mereka semua. Charlie yang melihatnya pun langsung mengorbankan dirinya untuk mengurung orang tersebut. Dari balik pintu keluarlah aliran darah yang berasal dari tubuh Charlie, yang mana Charlie tewas dibunuh oleh orang tersebut. Merasa jika tempat itu sudah tak aman, mereka pun berencana kembali ke rumah. Saat malam harinya, Mallory yang sedang mengobrol bersama Douglas tiba-tiba mendengar suara mesin mobil yang sedang dihidupkan. Ternyata Felix bersama Lucy berniat mencuri mobil tersebut untuk pergi dari sana. Kembali ke masa kini, Mallory yang sudah berlayar selama seharian kini memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai. Beralih ke 5 tahun sebelumnya, kini mereka yang tersisa pun tak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi mobil yang mereka gunakan untuk mencari makanan kini telah dicuri oleh Felix dan juga Lucy. Saat mereka sedang memikirkan sebuah rencana, muncullah seorang pria yang tiba-tiba masuk ke rumah tersebut tanpa menggunakan penutup mata. Pria ini bernama Gary. Douglas yang merasa janggal kepada Gary langsung menyuruh Gary untuk keluar dari rumah tersebut. Namun Cheryl malah memukul kepala Douglas, yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Mereka semua sepakat untuk mengurung Douglas di sebuah tempat. Sementara Mallory yang bersama dengan Olympia sedang memikirkan sebuah nama untuk bayi mereka jika lahir nantinya. Keesokan paginya Olympia merasa sakit seperti akan melahirkan. Tak lama dari itu Mallory juga merasakan sakit seperti ingin melahirkan juga. Kini Olympia bersama Mallory akan dipandu oleh Cheryl untuk melahirkan. Gary yang berada di ruang tamu tiba-tiba mengeluarkan beberapa gambar yang terlihat cukup aneh. Tak hanya itu, Gary juga berjalan menuju kaca jendela. Dan kemudian dia pun merusak penutup kertas di jendela tersebut. Tom yang sedang mengambil beberapa barang untuk bersalinnya Mallory dan juga Olympia malah dipukul oleh Gary yang membuat Tom pun langsung tak sadarkan diri. Gary juga membuka pintu ruang garasi tempat dari Douglas berada. Setelah membuat kekacauan di ruang bawah,
Gary langsung mendatangi tempat bersalin Olympia dan juga Mallory. Olympia melahirkan anak perempuan, sedangkan Mallory melahirkan anak laki-laki. Gary kemudian berjalan menuju ke jendela kaca dan merusak penutup jendela tersebut. Seketika Olympia pun langsung mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Look at this. Show your baby. Let me see your baby. Tak berhenti di situ, Gary juga memaksa Cheryl untuk membuka matanya, sehingga Cheryl juga mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Hey, Mallory. Douglas yang masih selamat, kemudian langsung menembak Gary yang mencoba menyerang Mallory. Look at me. Sialnya Douglas pun harus tewas terbunuh oleh Gary. Tom yang kembali tersadar langsung membunuh Gary dengan senapannya. Kini hanya Tom bersama Mallory yang selamat dan harus menjalani kehidupan selanjutnya. 5 tahun pun telah berlalu. Anak dari Olympia dan juga Mallory sudah tumbuh semakin besar. Mallory mengajak anak-anak tersebut untuk peka terhadap suara. Di sini Mallory belum menamai kedua anak tersebut, semenjak insiden yang terjadi saat Gary mengacaukan semuanya. Saat malam hari tiba-tiba terdengar suara dari walkie-talkie yang mengabarkan jika mereka memiliki tempat tinggal yang cukup aman. Orang itu mengatakan jika tempat mereka di dekat hilir sungai. Tanda-tanda jika mereka sudah sampai, yaitu ketika mereka melewati jeram-jeram sungai yang sangat deras. Setelah itu Tom dan Mallory diperintahkan untuk mengikuti suara kicauan burung yang berada di tempat tersebut. Pada keesokan harinya Tom mengajak Mallory untuk mendatangi tempat itu, sebab kini tak ada lagi persediaan makanan yang bisa mereka temukan. Dengan terpaksa mereka berempat pun memulai perjalanan. Pada keesokan paginya saat Tom dan Mallory sedang singgah di sebuah rumah, terdapat beberapa orang yang tidak memakai penutup mata. Mereka adalah orang-orang khusus, yang bertugas untuk mencari manusia yang tersisa agar melakukan bunuh diri. Tom kemudian menyerahkan dirinya, agar Mallory bersama anak-anak bisa melarikan diri dari sana. Dia kemudian menembaki orang-orang tersebut dengan menggunakan senjatanya. Sialnya Tom yang membuka penutup mata, harus mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Hands over here. Stand back. Stand back. She's not moving. On the contrary. Mallory bersama dengan kedua anaknya pun kini berhasil selamat dari serangan orang sebelumnya. Di samping itu dia harus merasakan kesedihan akibat kematian Tom. Dan sebab itulah mengapa Mallory bersama dengan kedua anaknya telah melakukan perjalanan di aliran sungai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Mallory pun tiba di jeram-jeram sungai yang sangat deras. Sialnya lagi perahu yang dinaiki oleh Mallory harus terbalik karena arus sungai yang sangat deras. Hold tight. Hold tight, don't go back. Beruntungnya Mallory masih bisa menyelamatkan kedua anaknya dari arus air. Mereka pun mengikuti suara kicauan burung sesuai dengan perintah. Di tengah hutan Mallory tiba-tiba terjatuh ke dalam jurang, yang membuat dia harus terpisah dengan kedua anaknya. Suara-suara misterius pun mulai bermunculan. Suara misterius tersebut menggoda kedua anak Mallory agar mereka membuka penutup mata. Beruntungnya Mallory masih bisa menyelamatkan kedua anaknya. Isn't it dangerous if I look? Is it my voice? Is this my voice? Can I really take off my blindfold? Keep breathing. Oh my God. I got you. Okay. Oh. Kini Mallory yang kembali bersama dengan kedua anaknya langsung bergegas mengikuti suara kicauan burung yang semakin keras. Di samping itu Mallory juga diganggu oleh suara aneh yang menyuruhnya agar membuka penutup matanya. Akhirnya Mallory pun berhasil di tempat tujuan. Mallory dan kedua anaknya kemudian diperiksa oleh beberapa orang di tempat tersebut. Ternyata tempat itu adalah sekolah tunanetra, atau tempat bagi orang-orang yang tak bisa melihat. Sebagian besar penghuni di tempat tersebut adalah para tunanetra. Sebab itulah mengapa mereka masih bisa bertahan hidup. Mallory yang berada di sebuah ruangan juga bertemu dengan Dr. Lepam. Mallory kemudian menamai anak dari Olympia dengan nama Olympia, sedangkan anak kandungnya Mallory menamainya dengan nama Tom. Hal ini untuk mengingatkan Mallory ketika dia bertahan hidup di luar sana. Kini Mallory pun harus memulai hidup baru.
Dan kemudian film pun berakhir. Sampai saat ini belum diketahui guys, apa yang menyebabkan manusia akan bunuh diri ketika membuka mata. Jadi nantikan video selanjutnya ya. Makasih udah nonton, semoga kalian suka dan terhibur guys. Gue pamit, dadah semuanya.